Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar sekalian, kita kembali berjumpa di edisi Ruhaniyat kali ini tentang andai bukan karena cintanya kepadaku. Seharusnya kita mengerti adanya perbedaan mendasar antara bekerja dan menerima upah bekerja antara sesama manusia dengan bekerja lalu menerima pahala antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang rancu menganggap beramal atau bekerja dalam hubungan antar manusia sama dengan beramal dalam hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini. Bila ada salah seorang kita bekerja dan berhak mendapat upah sebuah kebun, apakah sama kondisinya bila salah seorang kita beramal dan berhak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga? Atau ungkapan sesederhananya, apakah kita berhak mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal-amal yang kita lakukan? Seperti kita berhak mendapatkan upah dari manusia karena pekerjaan yang kita lakukan. Saudaraku, para pendengar sekalian, jika itu bagian dari anggapan kita, berarti ungkapan dalam pikiran kita adalah Allah akan membalas pahala kepadaku karena aku telah melakukan amal soleh sesuai perintahnya. Dan bila itu yang terjadi, itulah yang dikatakan mengandalkan amal, bukan mengedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita beramal. Mari kita kecil lebih jauh masalah ini. Para salafus soleh memiliki pandangan yang begitu dalam tentang hubungan amal seseorang dengan harapan penuh kepada pahala yang akan Allah berikan kepadanya. Dalam kitab Al-Hikam, tulisan Ibnu Athaillah, misalnya, beliau mengatakan, termasuk tanda seseorang bersandar pada amalnya adalah sikap kurang memiliki harapan saat terpeleset dan melakukan dosa. Ungkapan Ibnu Athaillah ini adalah anjuran agar kita benar-benar bersandar pada ridha Allah, bukan kepada pahala dan ganjaran yang Allah akan berikan atas amal yang kita lakukan itu. Salat, puasa, sedekah, beragam amal soleh. Kita benar-benar berharap akan kelembutan, kasih sayang, dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada amal-amal itu sendiri. Bagaimana mendudukan logika ini secara lebih terang? Syekh Al-Buti saat menjelaskan ungkapan Ibnu Athaillah ini menguraikan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dengan ketaatan dan menjauhi larangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong, membantu, memfasilitasi kita melakukan itu semua. Siapa yang menjadikan kita mampu mendirikan salat? Siapa yang menjadikan kita kuat menahan lapar dan haus saat berpuasa? Siapa yang melapangkan hati kita untuk bisa menerima keimanan? Siapa yang menjadikan kita mau dan sanggup melangkah lalu mendatangi masjid untuk melakukan salat berjamaah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 17. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Saudaraku para pendengar sekalian, amal saja bukan jaminan untuk masuk surga. Jadi yang diminta dari kita adalah melakukan ketaatan dengan perasaan sangat ingin mendapatkan ridha Allah dan pahala dari Allah. Mengharap kemurahan Allah, ampunannya, kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui amal-amal soleh yang dilakukan. Ada sandaran hadis yang paling tepat untuk masalah ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal tak akan memasukkan seseorang dari kalian ke dalam surga. Sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, termasuk aku, kecuali Allah meliputiku dengan kasih sayangnya. Saudaraku para pendengar sekalian, salah satu ciri orang yang mengandalkan amal dalam mengerjakan ketaatan adalah ketika ia sedikit harapannya untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala saat melakukan kesalahan. Itu sambungan perkataan Ibnu Athaillah rahimahullah. Artinya, ketika amal-amal yang kita lakukan sedikit, sementara kita juga melakukan dosa, hendaknya kita tetap memohon, meminta, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberi ampunan. Tidak pesimis atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari merenung saudaraku sekalian. Jangan sampai kita berkhayal dengan modal amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Lalu kita telah berarti kita telah menebus harga untuk berhak masuk surga. Sebab ketika kita bersyukur secara lisan atas karunia Allah kepada kita, kita juga harus bersyukur atas nikmat Allah yang menggerakkan lisan dan hati ini untuk bersyukur. Jika kita berdiri salat malam, maka kita harus bersyukur memuji Allah yang telah menolong dan membantu kita untuk bisa berdiri di hadapannya di tengah malam. Andai bukan karena kecintaan Allah kepada kita, andai bukan karena pertolongan dan bantuan Allah kepada kita, andai bukan karena kebaikan dan maha lembutan Allah kepada kita, kita takkan bisa melakukan itu semua. Saudaraku para pendengar sekalian, ada seorang kisah istri salihat di zaman salafus saleh. Suatu malam, sang suami bangun tengah malam dan melihat istrinya sedang sholat di salah satu sudut rumahnya. Dalam sholat itu, ia mendengar ungkapan yang diucapkan istrinya saat sujud. Ya Allah, sungguh aku memohon cintamu kepadaku untuk bisa membahagiakanku, menjadikan aku sehat dan menjadikan aku mulia di hadapanmu, dan seterusnya. Sang suami heran mendengar doa ini. Ia menunggu sampai istrinya selesai sholat dan memanggilnya. Mengapa engkau meminta seperti itu kepada Allah? Katakanlah, ya Allah, dengan cintaku kepadamu, aku memohon kepadamu agar membahagiakan aku, memuliakan aku, dan seterusnya. Istrinya kemudian menjawab, suamiku, andai bukan karena cintanya kepadaku, maka aku tak akan sanggup bangun di waktu seperti sekarang ini. Andai bukan karena cintanya kepadaku, aku tak akan bisa berdiri di hadapannya sekarang. Andai bukan karena cintanya kepadaku, aku pun tak akan bisa berucapkan doa seperti tadi. Saudaraku, para pendengar sekalian, seperti itulah ruh dari doa yang dikisahkan oleh Syekh Al-Buti, bahwa salah satu yang diajarkan ayahnya dalam doa adalah dengan mengatakan, Ya Rob, aku bersyukur kepadamu, akan tetapi engkaulah yang menginspirasikan aku untuk bersyukur kepadamu. Maka syukurku kepadamu mengharuskan aku bersyukur pula, karena engkau telah membantuku untuk bisa bersyukur kepadamu. Engkaulah pencipta segala sesuatu, engkaulah yang maha lembut kepadaku di setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.